Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morit di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 April tahun 2024. Rekan trader, sebelum saya memulai analisa harian ini, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi saya maupun atas nama A-Market. Semoga hari yang fitri ini memberikan kesuksesan, memberikan kelimpahan berkat buat kita semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan memasuki analisa harian kita pada hari ini. Dan pada hari ini akan ada berita ekonomi yang sangat luar biasa, karena nanti pada pukul 19.30 akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan, dan dini hari nanti akan ada statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell di pertemuan FOMC. Apakah tingkat suku bunga ini masih tetap sama seperti biasa atau lebih kecenderungan ke dovish maupun hawkish? Kita akan lihat, karena dia ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan yang akan terjadi di Amerika, pasar ekonomi di Amerika. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada hari kemarin. Kalau kita lihat yang terjadi pada hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa kemarin indeks dolar Amerika sempat turun sampai 103.634, walaupun kemudian dia naik lagi, kembali lagi ke 103.888 dan ditutup di seputaran 103.854. Untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar naik sampai level 1.08827, walaupun kemudian ditutup di seputaran 1.08554. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, pound sterling mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Dia naik sampai ke level 1.27082 dan akhirnya sempat turun dan ditutup di seputaran 1.26758. Sedangkan untuk gold, rekan trader semuanya, gold kemarin sempat naik ke titik tertinggi dalam sejarah di seputaran 2365. Namun akhirnya dia sempat turun kembali lagi ke 2339 dan ditutup kemarin di posisi 2350. Dia kembali lagi ke posisi 2350. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat bahwa USD Yen Jepang mengalami pelemahan yang signifikan, sempat menyentuh 151.564 dan akhirnya ditutup di seputaran 151.739. Oke rekan trader, ini adalah data-data atau pergerakan pasar yang terjadi pada hari kemarin. Dan kita akan mengulas lebih lengkap lagi apa yang terjadi pada hari ini serta prediksi yang coba kita prediksikan. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan masuk ke tema harian kita pada hari ini. Tema yang saya angkat hari ini adalah nasib emas ditentukan oleh data inflasi Amerika. Nah ini dia, tema yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang nasib emas ditentukan oleh data inflasi Amerika? Karena kalau kita lihat data inflasi Amerika ini akan memberikan dampak yang signifikan, plus laporan dari FOMC yang bisa menentukan arah pergerakan dolar ke depan, sehingga dia mempunyai korelasi yang sangat luar biasa dengan emas. Kita tahu semuanya bahwa emas kemarin sempat turun ya. Kemarin dia menembus level tertinggi dalam sejarah 2365 ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat sekali lagi. Kita lihat emas kemarin itu dia sempat menyentuh level ketinggian paling maksimum kita lihat kemarin di 2365. 2365 adalah ketinggian yang paling maksimum dalam sejarah yang terjadi pada emas. Dan kalau kita lihat data yang akan terjadi pada hari ini sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi ke depan. Kenapa? Karena apabila hari ini data inflasi, apabila inflasinya makin tinggi, masih tinggi, ini akan memberikan dampak yang signifikan karena membuka peluang untuk hawkish masih terjadi lagi, sehingga bisa membuat dolar Amerika naik dan memberikan tekanan terhadap emas. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu,
rekan trader, data inflasi yang dikeluarkan nanti sangat krusial karena akan mempengaruhi arah pergerakan emas. Apakah emas ini dia akan naik lagi mencapai level tertinggi? Saya dari awal sih udah bilang bahwa emas ini pasti tetap akan naik. Sebelumnya saya udah bilang bahwa 2250 menuju ke 2300, dia menembus 2300. Saya kemarin sempat bilang juga 2350, dia menyentuh. Malahan kemarin saya sempat bilang bahwa 2366 sampai 2368 adalah nilai yang paling relevan yang bisa dicapai oleh emas. Kita akan lihat apakah data ini, data inflasi serta data FOMC nanti bisa membuat emas tinggi lagi, bisa mungkin menyentuh level 2370 atau 80, atau inflasi serta FOMC yang dikeluarkan bisa membuat emas kembali lagi ke level 2300. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya karena data inflasi yang dikeluarkan akan memberikan arah pergerakan yang sangat luar biasa kepada emas di samping geopolitik yang terjadi. Tapi pada prinsipnya data hari ini, data inflasi dan laporan FOMC merupakan trigger pergerakan emas ke depan. Apakah emas akan naik menuju 2380 atau emas akan turun sampai menuju titik terdasar di 2300-an. Demikianlah analisa tema harian kita pada hari ini, dan sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Rekan trader, analisa teknikal seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia masih wait and see pergerakannya ya, setelah kemarin sempat turun, kemudian dia naik lagi. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika saat ini. Saya masih bisa bilang bahwa kalau menurut analisa saya, kemungkinan besar indeks dolar Amerika saat ini dia masih memiliki peluang yang sangat besar dia mengalami pelemahan. Ya. Dia mengalami pelemahan, dan menurut analisa saya dia bisa jatuh sampai level yang paling terendah ya di posisi 103.790. Tapi hati-hati, data inflasi akan dikeluarkan. Data inflasi yang dikeluarkan ini tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali berbalik naik lagi dan dia bisa menyentuh level 104.020. Oleh karena itu, saya sedikit panjang saya bilang bahwa dia ini akan coba bergerak, rekan trader, dari level paling terendah. Ya, level paling terendah di posisi 103.780 sampai level paling tertinggi nanti di 104. Dia kembali lagi 104 sesuai dengan apa yang terjadi pasca data CPI atau data inflasi dikeluarkan. Selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar? Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro angkel saham dolar wait and see. Kita bisa lihat di sini masih tetap wait and see. Walaupun tendensi bearish masih tetap ada, tapi ya kita anggaplah dia bearish ya. Tapi saya terus terang saya bisa bilang bahwa kalaupun bearish paling terendah itu di 1.08397. Tapi saya bisa bilang bos, hati-hati rekan trader, bullish pun juga ini bisa terjadi. Ya, dan saya memprediksikan nanti range-nya ini akan bergerak antara 1.08676 sebagai titik yang paling tertinggi sampai titik yang paling terendah itu di posisi 1.08397. Bagaimanakah untuk pound sterling, rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat dengan jelas bahwa pound sterling pada kesempatan kali ini dia masih memiliki potensi yang sangat kuat untuk mengalami penguatan. Tapi hati-hati serangan balik. Saya bisa bilang penguatan ini bisa saja terjadi, dia masih bisa naik lagi. Paling maksimal itu di 1.26962. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia turun sampai di 1.26581. Nah, di sini range-nya. Kalau menurut saya range-nya ini dia akan bergerak di sekitaran sini ya. Antara 1.26581 sampai 1.26962. Selanjutnya gold. Nah, ini nih, gold ini asik nih. Untuk gold, rekan trader semuanya,
Saya bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang untuk naik. Masih. Dan saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik malahan sampai di, kalau menurut saya, dia itu bisa naik ya malahan sampai di 2369. Masih bisa rekan trader ya. Nah, tapi sekali lagi saya bilang bahwa tapi hati-hati rekan trader. Hati-hati gerakan yang terjadi di pasar, dan dia bisa turun sampai level yang paling terendah menurut analis saya itu di seputaran 2336, dan tidak tertutup kemungkinan pun juga kalau menurut saya dia bisa turun sampai level yang paling terendah di posisi 2328.55. Apalagi kalau nanti sampai di FOMC, wah itu lebih gawat lagi rekan trader. Karena kalau kita lihat secara teknikal pun juga, memang dia udah sampai di level tertinggi. Siap-siap dia akan bisa terjadi pembalikan arah. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi untuk USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat bersama-sama bahwa USD Yen Jepang ini masih memiliki tendensi penguatan. Saya bisa bilang bahwa penguatan dia ini masih bisa saja naik terus sampai level paling tertinggi di seputaran 151.909. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia berbalik arah lagi dan turun sampai level paling terendah di posisi 151.644. Nah, di sini ya. Inilah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, saya sekali lagi mau bilang buat rekan trader, ini adalah analisa teknikal yang telah saya bawakan, dan hari ini untuk berita kalender ekonomi harap diperhatikan 19.30 ada data inflasi yang akan dikeluarkan ya. Ini harap diperhatikan, ini sangat penting. Ini sangat penting. Nanti sebelumnya pada pukul 1 dini hari ada laporan FOMC yang akan dikeluarkan. Tapi data inflasi ini benar-benar trigger yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan yang terjadi di pasar. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sebelum saya mengakhiri acara ini, sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari yang fitri ini memberikan kedamaian buat kita semuanya. Salam profit Indonesia.